Mari kita berlatih untuk menyelesaikan soal TOEFL ITP. Saya senang sekali dengan bagian structure soalnya. Oke, di sini ada soal. Kalian juga boleh ikut mengerjakan ya. Oke, pada soal nomor 1 ini kita sudah punya subjek. Telepon cables that use optical fibers can be blah 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 conventional cables. Ada 2 cables. B itu kan bisa diikuti oleh benda, keterangan tempat, sifat, verb ing, verb 3. Di sini yang sifat itu ada C dan D ya. Tapi yang lebih tepatnya kayaknya yang C. Kenapa? Karena ada then-nya. Bisa nih then. Kenapa kok bisa then? Kenapa enggak that? Karena kalau kita lihat di sini kalimatnya membandingkan antara telepon cables dengan conventional cables. Jadi kita butuh komparatif. Yang nomor 2, kita punya verb di sini berarti belum ada subjek. In making cheese itu nggak bisa jadi subjek ya karena ada preposition in. Oke, dan remember di sini ada koma. Berarti bakal ada gini nih. Strukturnya itu subjek, koma, gini lagi, gini baru verb. Itu strukturnya. Yang pas itu adalah yang ini subjeknya, ini namanya apositif yang ini, yang menerangkan subjek gitu ya. Baru di atasnya nyambung ke sini ke verb gitu. Kalau yang be nggak bisa karena ada being. Apositif jangan ada kata kerja yang kayak gitu. Harus sekumpulan kata benda katanya. Terus di sini juga ada konektor ya. Jangan. Nomor 3-nya ini gampang banget nih. Karena kita udah punya subjek, are called-nya ini verb, udah lengkap. Jadi kita kurang apa di sini? Kalau are growing lagi nggak bisa ya, karena kita udah punya verb. They are going juga nggak bisa lagi. Grow juga nggak bisa. Yang C. Ini memang verb lagi grow, tapi dia ada konektornya. Jadi selamat ya, selamat. Tidak apa-apa. So, prinsipnya adalah ketika kita punya verbnya ada 2, dalam kalimat itu verbnya ada 2 nih, maka kita harus tambahin konektor. Mau itu di awal, di tengah, dimanapun ya. Tiap nambah verb, nambah juga konektornya. Oke, nomor 4 ini subjek verb udah lengkap. Dan baik di soal ataupun di pilihan jawabannya kita nggak dikasih konektor ya. Berarti tidak boleh ada kata kerja lagi. Oke, sedangkan yang A ini kata kerja, ini kata kerja, ini kata kerja. Ini doang yang bukan kata kerja ya. Oke. Maksudnya kata enable juga kan kata kerja ya kalau dilihat dari kamus. Maksud di sini adalah kata kerja utama. Itu yang namanya definite verb ya. Definite verb itu ada to be gitu, yang be contohnya tuh am, are, is ya. Kemudian ada verb 1, verb 2. Contoh verb 1 nih yang nomor A, B, C itu verb 1. Verb 2 itu yang past, kemudian modals. Itu dia main verb atau definite gitu. Sedangkan to infinitive seperti to enables itu bukan main verb, maksudnya bukan definite verb. Lanjut ke nomor 5. Di sini kita punya subjek, kita punya verb. Tapi di awalnya juga ada verb nih. Ada subjek. Tuh ada 2 verbnya, berarti kita butuh konektor di sini. Yang hilang karena nggak ada konektor di soalnya. Oke, konektor yang tepat adalah yang C. Even though. SV itu kan klausa ya kalau ada verb. Jadi yang ini tuh klausa disebutnya tuh. Nah, sedangkan kalau in spite of dan despite itu diikuti oleh benda atau non-phrase ya. Non-phrase. Ini juga sama non-phrase. Whether nggak cocok nih. Whether tuh apakah. Apakah ini atau ini gitu. Yang ini atau itu. Jadi nggak pas buat soal di sini. Di nomor 5 nggak pas. Paling juga even though ya. Walaupun. Kemudian nomor 6 nih. Nomor 6, ini simple nih. Karena kita
belum punya verb, belum punya subjek di sini. Many food preservation methods for inhibiting the growth of bacteria. Nggak ada verbnya. Cari aja yang ada verb, yaitu yang C. Oke. Yang nomor 7. Apa nih? The safflower plant is grown chiefly for the oil from its seed. Kita punya subjek verb, kemudian gimana nih? Kalau ini verb lagi nggak ada konektor, salah yang B. Obtaining, mengambil. Oil itu minyak ya. Oil itu kan tidak mengambil tapi diambil dari biji, jadinya harus pasif yang up. Yang pasif ini adalah verb 3 sebagai adjektif. Kalau obtaining ini adalah verb ing sebagai adjektif. Bedanya apa? Verb 3 ini artinya pasif, yang ini artinya aktif, punya makna aktif. Obtain itu mendapatkan, kalau dipasifkan jadi didapatkan. Oil, minyak didapatkan dari seed, biji. Pas untuk yang nomor 7 itu A ya. Oke, jadi pas obtain untuk nomor 7. Maju ke nomor 8. Newspaper historians feel that Joseph exercise, berlatih, maybe berlatih mungkin ya. Oke, whatever. Tapi setelah verb itu kalau kosong ya kita isi saja dengan objek. Objek itu apa? Objek itu sama kayak subjek, jadi harus berupa benda atau non phrase ya. Mau benda atau non phrase, prasebenda. Oke, tinggal cari saja mana yang prasebenda atau bendanya ya. Kalau influence, remarkable, ini benda, ini adjektif, ini salah ya. Harusnya adjektif baru benda. Remarkable ini adjektif. Influence ini benda tapi ada was verb, kita nggak butuh verb, nggak boleh ada. Yang di nih remarkable, influence ini yang benar, adjektif lu baru benda. Yang 9 ada while, ini konektor pasti karena di sini ada verb. Oke, their offspring tadpoles, ini berarti subjek nih. Oke, kalau ini ada konektor, subjek verb, ini juga verb, dia butuh subjek. Oke, jadi nggak usah ada konektor lagi ya, di soalnya sudah dikasih. Ini coret, ini coret, ini coret. Yang B. Though, that, and if itu konektor. 10 terakhir, kayaknya gampang nih. Ini ada kata rejected, verb, maka diikutinya oleh objek. Dia kalau mau diikuti dengan objek artinya kalau ada kata kerja ya kata kerjanya dalam bentuk gerund ya, verb ing. Gerund mungkin kita lebih enaknya gerund deh, karena butuhnya benda, objek. Oke, ya udah berarti to use nggak boleh. That atau teaching method apa nih? Kalau ada connector harus ada verbnya. Di sini nggak dikasih, salah. For juga enggak, kita ya yang di ini objek ya, benda ya, noun phrase nih. Nggak ada embel-embel yang lain objek. Oke, that's all for me. Mudah-mudahan udah ada soal lagi. Nggak, saya cari lagi deh yang lain ya. Ini silahkan teman-teman dipelajari kembali dasar-dasar skill-skill dalam mengerjakan structure TOEFL. Mudah-mudahan penjelasan saya mungkin saya menjelaskannya agak terlalu cepat, berantakan, tapi intinya pelajari untuk menemukan subjek verb, itu yang paling utama sih, subjek verb connector ya. Itu modal utama dalam structure TOEFL. Terima kasih, sampai jumpa.